Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yulia Nursintiaji, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 2 Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif mengenai segitiga restitusi. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Adapun tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, peserta didik diharapkan bisa menggeser identitas gagal ke identitas sukses berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan pada tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya, berdasarkan pada prinsip memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan mengenali kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah memunculkan motivasi secara intrinsik melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna. Dan selanjutnya mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakannya yang salah. Pada kasus yang pertama, yaitu Fahri datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan dan tidur larut malam untuk bermain games. Apa kabarnya Fahri? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Kamu tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Belum tahu. Jadi ibu mendapatkan laporan dari salah satu guru bahwa ternyata Fahri itu datang terlambat ketika masuk kelas. Oh iya Bu, tadi sebenarnya Pak itu kesiangan, begadang-begadang, main game. Nah, oke, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kedepannya jangan diulangi lagi, ya, jangan terus berulang. Menurut Fahri, apa sih manfaat dari main game ini? Ada Bu, manfaatnya adalah untuk menghilangkan stres dan memberikan kesenangan buat diri sendiri. Oh gitu, oke. Kesenangan seperti apa? Misalnya kalau udah menang nih gamenya, kamu ada kesenangan seperti apa ketika menang main game? Nah kalau misalnya udah menang nih sekali, biasanya kecanduan buat main terus sampai lupa waktu. Oke, kalau misalnya kalah main game, gimana? Makin pusing lagi. Pusing lagi. Nah, setelah oke, ibu paham ya apa maksud kamu. Kalau begitu, kamu jadi terlambat datang ke sekolah ketika kamu terus-terusan main game, gadang, akhirnya bangun kesiangan, itu mengakibatkan kamu terlambat masuk kelas. Nah, menurut kamu, main game itu baik atau tidak? Enggak. Kenapa alasannya? Karena jadi bergadang, terus bangunnya jadi terlambat. Nah, kalau udah terlambat bangunnya jadi apa? Kesiangan ke sekolahnya. Oke. Terlambat ke sekolah ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Belum. Tidak sesuai ya? Kenapa? Karena saya nggak bisa menghargai waktu. Oke, tidak bisa menghargai waktu. Nah, sekarang selain tidak bisa menghargai waktu, kamu jadi apa nih? Jadi sering bergadang. Ya kan? Waktu tidurnya juga jadi Nggak teratur. Nah, di sini setelah kamu timbul kesadaran dalam diri kamu, kedepannya kamu bakal terus main game atau bagaimana? Enggak sih, harusnya jadi lebih bisa menghargai waktu lagi. Oke, alhamdulillah sekarang sudah tumbuh kesadaran diri dalam diri kamu. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang ya. Mudah-mudahan Fahri juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang sukses. Semangat ya. Selamat. Oke, semangat kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Febrian dari kelas 910. Saya siswa SMP Negeri 2 Cianjur. Saya merasa malu dan takut untuk dihukum karena terlambat. Tapi setelah saya berdialog dan berbicara kepada wali kelas saya, yaitu Bu Yulia, saya merasa
kasus yang kedua, Kansa merasa kesal dan marah sehingga memukul pintu dan menggebrak meja kelas karena merasa teman-temannya tidak menghiraukan kebersihan kelas.